Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Wa qala aidan naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a rubba muballagin aw amin sami'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyil karim. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, dan nikmat waktu. Pada pagi hari ini, subuh, ba'da kita melaksanakan ibadah sholat subuh di hari Rabu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan kajian mustalah hadis dasar dari kitab yang insya Allah memudahkan kita semua dalam memahaminya, yakni Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Kaidah-kaidah dasar di dalam ilmu mustalah hadis, karya dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Pada minggu lalu, alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan hadis sahih. Ya, sudah sampai pada pembahasan hadis sahih. Alhamdulillah, pembahasan yang singkat ya sudah kita jelaskan terkait dengan hadis sahih. Nah, pada bahasan hari ini insya Allah kita akan menjelaskan terkait dengan hadis hasan. Hadis sahih dan hadis hasan keduanya adalah dalam kategori hadis makbul. Jadi kalau kita membagi hadis dilihat dari sisi kekuatan dan kelemahannya, ya, dilihat dari kekuatannya, maka hadis yang maka dibagi dua, ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud. Hadis yang makbul berarti hadis yang diterima sebagai hujjah, ya, sebagai apa? Sebagai hujjah, sebagai dalil dan diamalkan. Sedangkan hadis mardud adalah hadis yang ditolak. Ditolak sebagai apa? Ditolak sebagai hujjah, ya, dan tidak diamalkan. Itu teori dasarnya seperti itu, ya. Dasarnya seperti demikian. Jadi hadis makbul berarti hadis yang diterima sebagai hujjah, sedangkan hadis mardud adalah hadis yang tidak diterima alias ditolak sebagai hujjah. Nah, hadis makbul terdiri dari dua, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Begitu ya, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Keduanya adalah hadis apa? Hadis makbul. Sedangkan hadis mardud itu banyak, dari mulai yang parah, yang kelemahannya parah, yang dhaif syadid, sampai dengan dia kelemahannya ringan atau apa namanya itu, atau yang tidak parah, ya, tidak parah. Baik, itu kaidah dasar yang kita harus pahami, kerangkanya seperti itu. Hadis dilihat dari sisi kekuatan dan kelemahannya, ya, yakni taqsimu khabaril ahad binisbati ila quwwatihi wa dha'fihi. Pembagian hadis ahad dilihat dari sisi kekuatan dan kelemahannya, maka dibagi menjadi dua, ya. Yanqasimu khabarul ahad binisbati ila quwwatihi wa dha'fihi ila qismain.
dilihat dari kekuatan dan kelemahannya, maka khobar itu dapat dibagi dua. Yang pertama makbulun, makbul. Yang kedua mardudun, mardud. Yang termasuk makbul adalah hasan, sahih. Ya, maksudnya hasan dan sahih. Ya. Yang sudah kita sebutkan kemarin adalah sahih. Masih diingat bahwa yang disebut dengan hadis sahih adalah dalam kitab yang kita kaji, yakni Al-Qawaid Asasiyah, disebutkan huwal hadisul ladzi ishtamala ala a'la sifatil qabul wa hiya khamsatun. Yang disebut dengan hadis sahih adalah hadis yang memenuhi atas sifat qabul yang paling tinggi. Ya, jadi hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi sifat qabul yang paling tinggi. Sifat diterimanya sebuah hadis pada tingkatan yang paling tinggi, itulah sahih. Wahiyah khamsatun, dan itu ada 5 kemarin ya. Yang pertama ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua adalah adalatu rawi, rawinya adil. Yang ketiga adalah dobtu rawi atau tamamu dobati, jadi sempurna kedobitannya. Ya, tamamu dobati, sempurna kedobitannya. Kemudian yang keempat, uluwuhu minasyuduz, tidak ada syad, ya, bersih dari syad atau kejanggalan. Dan yang kelima terakhir adalah uluwuhu minal ailah, yakni bersih, kosong dari cacat atau ilat, ya, cacat yang tersembunyi. Dan hukum hadis sahih tentu saja adalah annahu yuhtaju bihi, ya, fil aqaid wal ahkam wa ghairiha. Ia dapat dijadikan sebagai hujjah, ya, baik dalam akidah, ahkam maupun yang lainnya. Nah, baik, itulah yang berkaitan dengan bahasan hadis sahih pada pekan yang lalu. Insyaallah hari ini kita akan masuk dalam pembahasan hadis hasan. Sebenarnya bahasan hadis hasan ini adalah bahasan yang panjang. Bahasan hadis sahih dan bahasan hadis hasan sebenarnya adalah bahasan yang amat panjang sebenarnya. Namun beliau dalam kitab ini memberikan kepada kita rumusan singkatnya atau mukhtasornya saja. Sehingga ini adalah pengenalan dasar, pengenalan awal apa itu yang disebut dengan sahih dan apa yang disebut dengan hasan. Sehingga kalau dibandingkan dengan kitab-kitab lain, ini termasuk yang paling singkat ketika membahas sahih dan hasan. Padahal pembahasannya cukup kompleks. Termasuk yang hasan. Hasan itu bahkan definisinya saja diperselisihkan di kalangan para ulama. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis hasan, ya, berbeda pendapat. Sehingga di dalam kitab induk seperti kitab Babon, ya, dalam ilmu hadis seperti Muqaddimah Ibnu Shalah, beliau lebih awal menjelaskan kepada kita terkait dengan perdebatan atau perbedaan para ulama dalam mendefinisikan hadis hasan. Jadi tidaklah sederhana sebenarnya. Nah, yang beliau sampaikan dalam kitab Al-Qawaid Asasiyah adalah definisi hasan menurut Imam atau Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni definisi yang masyhur di kalangan para ulama mutaakhirin. Sedangkan definisi di kalangan ulama mutaqaddimin itu beragam. Baiklah, kita akan masuk ke kitabnya. Silahkan dibuka di halaman 18 kalau di kitab punya saya, dan yang dicetak PDF dalam file PDF ada di halaman 18. Mungkin pada cetakan yang berbeda, terbitan yang berbeda, halaman juga bisa berbeda. Inilah bahasan yang berikutnya, hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu as-sayyid al-allamah al-muhaddis Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bidaraini amin ya rabbal alamin. Al-hasanu lughatan ma tashtahihi nafsu wastilahan huwal hadisul ladzi ittasala sanaduhu bin naqlil adl ladzi qalla dabtuhu an darajati sahihi wa halla minas suzuzi wal illati fashurutuhu khamsatun.
Hasan, ya maksudnya hadis hasan. Al-hasanu lughatan, hasan atau hadis hasan di sini kita definisikan dulu secara bahasa, bahwa hasan itu, ya hasan itu secara bahasa adalah apa yang an-nafs atau diri itu menyukainya, ya. Jadi diri kita ini mencintainya, menyukainya, ya. Nah, itu adalah hasan secara bahasa. Lughah secara bahasa adalah perkara-perkara yang nafas diri kita menyukainya. Wastilahan dan secara istilah, ini istilah sekarang. Yang disebut dengan hadis hasan adalah hadis yang alladzi ittasala sanaduhu, yang sanadnya bersambung. Ya, satu nih. Yang kedua adalah binaqlil adlil ladzi qalla dabtuhu. Kemudian diriwayatkan atau dinukil, ya, diriwayatkan oleh rawi yang adil. Yang pertama, yang berikutnya rawi yang apa juga? Rawi yang qalla dabtuhu, yang sedikit kedobitannya, ya, tidak sempurna kedobitannya, yakni lebih rendah kedobitannya. An darajatis sahih, dari derajat hadis sahih, ya. Jadi kedobitannya lebih ringan, lebih rendah daripada derajat hadis sahih. Kalau hadis sahih kemarin adalah tamamud dabti, kedobitannya tamam, ya sempurna. Kalau ini qalla dabtuhu, ya lebih di bawahnya, lebih ringan, lebih rendah. Kemudian sama kalau ini kosong dari syad dan ilat, ya, tidak ada syad, kejanggalan, dan tidak ada ilat atau kecacatan. Wasyurutuhu khamsatun, dan syaratnya, syarat dari hadis hasan itu ada 5. Apa saja? Al-awwalu, yang pertama adalah ittisalus sanadi, yakni bersambungnya sanad, ya. Apa itu bersambung sanad? Berkali-kali kita tegaskan, yang disebut dengan bersambungnya sanad itu adalah ketika rawi murid dan gurunya di atasnya itu 1 sezaman, 2 bertemu, 3 terjadi proses mendengar. Sezaman mu'asyarah maksudnya, bertemu liqa, kemudian ada proses as-sama. Sama itu berarti proses mendengar, ya, di mana murid mendengar langsung dari gurunya. Maka kalau ada liqa dan sama, ya, ada liqa dan sama, maka disebut dengan ittisal. Jelas ya, kalau ada liqa dan sama maka disebut dengan ittisal. Nah, ini maka untuk syarat yang pertama pada hadis hasan sama persis dengan syarat pada hadis sahih. Ats-tsani, yang kedua, adalatur rawi. Rawinya adil, ya. Keadilan pada rawi. Ini juga sama dengan definisi atau syarat pada hadis sahih. Yakni syarat yang keduanya adalah rawinya adil. Apa itu adil? Berkali-kali kita tegaskan, adil itu adalah al-muslimul baligul aqilu, muslim baligur akal, man salima min asbabil fiski, selamat dari sebab kefasikan, wa khawaribil muru'ah, dan tercemarnya atau cacatnya kehormatan. Nah, jadi yang disebut dengan adil berarti muslim yang bertakwa, kan ya, muslim yang bertakwa. Kalau bertakwa itu udah pasti terbebas dari kefasikan, sifat fasik. Bukan bebas dari maksiat atau dosa, ya, karena nggak ada manusia yang bebas dari dosa, tapi bebas dari fasik. Kemudian bebas juga dari tercelaknya kehormatan. Itu untuk poin yang kedua, yakni adalatur rawi. Dan yang berikutnya adalah dobtur rawi, kedobitan rawi. Hanya saja di sini ada penjelasan, ya, ada penjelasan terkait dengan kedobitan rawi. Wal muradu ayyakuna dobtuhu aqalla min rawi sahihi ay khafifa dobti. Yang dimaksud di sini bahwa keberadaan kedobitannya ini adalah lebih rendah, aqal, ya, daripada rawi sahih. Jadi di bawahnya hadis sahih. Kalau hadis sahih itu adalah tamam, kalau ini tidak tamam, ya, tidak sempurna kedobitannya. Atau disebut dengan khafif, ringan, ya, ringan, kedobitannya ringan, tidak mantap, tidak sempurna. Apa itu kedobitan?
sudah kita jelaskan juga, yang disebut dengan rawi yang dobit adalah rawi yang berarti akurat, cermat, hafalannya kuat, tidak lalai, tidak pelupa, tidak banyak salah, tidak banyak ragu. Nah, itu ya, itu namanya seorang rawi yang dobit. Jadi rawi yang pokoknya mantap, ya, mantap dari sisi apanya? Dari sisi akurasinya, kecermatannya, hafalannya tadi itu ya. Dan tidak banyak keliru, tidak banyak lupa, tidak banyak ragu. Berarti kalau derajat rawi pada hadis sahih itu memang sempurna. Tapi derajat ke rawi pada hadis hasan, kedobitannya itu khafif ya, khafif. Ya ini lebih ringan, lebih di bawahnya. Artinya mungkin tidak sesempurna kedobitan pada hadis sahih. Secara intelektualitas kan, kalau poin yang kedua adalatul rawi itu adalah terkait dengan integritas, ketakwaan itu integritas. Tapi kalau atsalis ini tentang kedobitan berarti terkait dengan intelektualitas, kecerdasan. Kalau takwa harus mutlak, tapi kalau cerdas, nah ada yang cerdas sekali, ada yang di bawahnya. Nah, itulah yang membedakan sebenarnya hadis hasan dan hadis sahih. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar hadis sahih dan paham itu berarti gampang untuk hadis hasan, sama juga dengan hadis sahih. Bedanya di kedobitan saja, ya. Bedanya di kedobitan saja. Ar-rabi'u, kemudian yang keempat sama tuh kan? Uluwuhu minas sujud, ketiadaan atau kosong atau bersih dari syad, kejanggalan. Janggal itu ketika suatu hadis bertentangan dengan dengan riwayat lain yang lebih thiqah, ya, dengan riwayat lain yang lebih thiqah. Nah, itu syad, janggal. Kemudian yang berikutnya al-khamisu, yang kelima adalah uluwuhu minal illah, yakni terbebas dari cacat yang tersembunyi. Nah, itulah yang merupakan syarat hadis hasan, persis seperti syarat hadis sahih, kecuali pada nomor 3, yakni aspek kedhabitan. Ya, pada aspek kedhabitan. Maka beliau kemudian menyampaikan satu simpulan penting di sini ya, simpulan penting terkait dengan definisi hadis hasan. Fa'ulima bihada anna surutul hasani mislu syurutis sahihi fimma ada syaratul thalisa wa huwa dhabatu fa innahu fis sahihi yushtaratu ay yakuna fi martabatil awliya amma fil hasani fa innahu la yushtaratu dhalika bal yaktafi bi khifati dhabati. Inilah yang membedakan ya. Inilah yang membedakan. Nah, apabila disebutkan oleh beliau di sini bahwa dari penjelasan ini katanya fa'uli mabihada, dari penjelasan ini dapat diketahui ya. Maka dapat diketahui bihada dari sini, maksudnya dari penjelasan ini, bahwasannya syarat-syarat hasan itu seperti syarat-syarat sahih. Begitu ya. Bahwasannya syarat hasan itu persis seperti syarat-syarat sahih. Bima ada kecuali. Nah, ini kecualinya ada. Kecuali apa? Asyarto atsalisa. Yakni syarat yang ketiga. Nah, inilah yang penting untuk kita pahami waktu di sini terkait dengan perbedaan dan persamaan dari hadis sahih dan hadis hasan. Beliau menyampaikan bahwa anna syurutul hasan mislu syurutis sahihi. Syarat hadis hasan itu sama dengan hadis sahih ya, syarat hadis sahih. Kecuali apa? Fi ma'ada syaratus tsalisa. Kecuali syarat yang ketiga. Apa itu? Wa huwa dhabatu, yakni kedhabitan. Kalau hadis sahih katanya disyaratkan rawinya itu adalah ayyakuna fi martabatil ulia, pada martabat tertinggi. Begitu ya.
Tetapi pada hadis hasan amma fil hasan fa innahu la yushtaratu dzalik. Tidak disyaratkan demikian. Ya, bahkan cukup dengan apa? Kedobitan yang ringan, ya. Cukup dengan kedobitan yang ringan. Bal yaktafi bi haifatil dhabati. Cukuplah dengan kedobitan yang ringan, ya. Tidak mesti harus pada martabat tertinggi. Nah, demikian, ya. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang barusan kita sebutkan sebenarnya ini adalah definisi dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebenarnya, ya, definisi ini adalah definisi yang dirumuskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena para ulama sendiri berbeda pendapat sebenarnya dalam memahami hadis hasan. Kita sudah pernah menjelaskan ketika masuk dalam pembahasan hadis hasan di kitab Sahsiyah juz yang pertama, ya, waktu bulan Ramadan itu, ya. Waktu bulan Ramadan sampai Syawal kalau tidak salah, kita sudah membahas hasan, ya, hadis hasan dari kitab As-Sakhsiyatul Islamiyah juz'ul awal. Di sana saya juga sudah menjelaskan bahwa hadis hasan sebenarnya itu ikhtalafatil aqwalul ulama fi ta'rifil hasan. Para ulama itu berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan. Ya, dalam mendefinisikan hadis hasan. Jadi beda sebenarnya ulama itu. Tadi yang disebutkan oleh Abu Yasin Muhammad itu definisi hasan menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar. Untuk memudahkan cukup satu saja definisi. Ya, untuk memudahkan cukup diberikan satu definisi saja. Definisi yang masyhur itu. Definisi yang masyhur di kalangan apa? Di kalangan ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer. Disebutkan dalam beberapa kitab. Kenapa lo kok bisa berbeda pendapat? Karena nadharan di annahu mutawassitun bainas sahihi wad dha'ifi. Karena memang kalau kita teliti hadis hasan ini adalah hadis yang mutawasit, yakni pertengahan bainas sahih, di antara sahih wad dha'ifi dan juga hasan, begitu ya. Makanya hasan dan apa? Sahih dan dhaif maksudnya. Pertengahan di antara hadis sahih dan dhaif. Oleh karena itu maka terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Setidaknya ada 3 definisi. Ya, silakan diberikan tambahan itu ya sebagai ta'liq atau komentar tambahan. Jadi definisi hadis hasan setidaknya 3 definisi. Yang pertama adalah definisi Imam Al-Khattabi. Definisi dari Imam Al-Khattabi. Beliau mendefinisikan yang disebut dengan hadis hasan adalah huwa ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu wa alaihi madaru aksaril hadis. Wa huwa alladhi yaqbaluhu aksarul ulama wa yasta'miluhu amatul fuqaha. Menurut Imam Al-Khattabi, yang dimaksud, ya, yang disebut sebagai sebagai hadis hasan adalah hadis yang diketahui tempat keluarnya. Ya, kita sama keluar ya. Diketahui tempat keluarnya, kemudian rijal-rijalnya itu terkenal, ya, rijal-rijalnya terkenal. Kemudian apalagi menjadi tempat beredarnya banyak hadis, di mana hadis tersebut diterima oleh kebanyakan ulama dan digunakan oleh oleh sejumlah fuqaha. Nah, ketika memenuhi itu sudah disebut hadis hasan. Ya, saya ulangi lagi. Yang disebut dengan hadis hasan menurut siapa? Menurut Imam Al-Khattabi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Diketahui tempat keluarnya. Jadi diketahui di mana kitab induknya begitu. Diketahui di mana masodir asliyahnya. Ya. Yang kedua apa? Washtahara rijaluhu. Yang kedua apa? Terkenal rijal-rijal, terkenal rawi-rawinya. Ya. Terkenal di sini berarti
dia memiliki memiliki keadilan begitu ya, kemudian juga kedobitan, ya macam-macam ya. Kemudian yang berikutnya wa alaihi madaru aksaril hadis, menjadi tempat beredar sejumlah atau sebagian besar hadis atau sejumlah banyak hadis begitu ya. Kemudian juga huwallazi yaqbaluhu aksarul ulama. Yang berikutnya adalah para ulama menerimanya. Jadi kalau ulama menerima wa yasta'miluhu amatul fuqaha, dan para fuqaha itu menggunakannya, maka sudah termasuk dalam hadis hasan. Begitu ya. Jadi definisi hadis hasan menurut Al-Khattabi relatif longgar ya. Relatif longgar sekali ya. Pokoknya hadis tersebut terkenal rijalnya, kemudian diterima oleh para ulama, kemudian juga diamalkan oleh para fuqaha, maka sudah cukup disebut dengan hadis hasan menurut Imam Al-Khattabi. Namun perlu dicatat, tidak semua ulama dan imam fuqaha itu saja. Yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah yakni para ulama-ulama hadis yang para ulama hadis yang pada level tertentu ya, pada level yang memang punya kapasitas untuk menilai sahih dan dhaifnya hadis. Yang berikutnya juga wa yastamiluhu amatul fuqaha, digunakan oleh para fuqaha, enggak semua fuqaha. Ya, tergantung fuqaha mana, yakni fuqaha di level para imam maksudnya. Seperti Imam Malik ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad gitu. Jadi tidak semua fuqaha di level para imam. Kalau mereka menggunakan, maka disebut hadis hasan. Meski demikian, tetap ini termasuk yang definisi yang longgar ya. Ini definisi yang relatif longgar menurut Imam Al-Khattabi. Kemudian definisi berikutnya adalah menurut Imam At-Tirmizi. Ya. Kalau Al-Khattabi itu definisinya definisi yang batasannya belum begitu jelas, maka kalau At-Tirmizi itu membuat definisi yang lebih jelas batasannya. Apa itu? Kullu hadisin yurwa la yakunu fi isnadihi man yutahammu bil kadhib wa la yakunul hadisu syaddan wa yurwa an ghairi wajhin. Kata Imam At-Tirmizi, setiap hadis yang pada sanadnya tidak yang dituduh dusta, yakni rawi yang yang dituduh dusta, yang parah aspek ijarahnya. Kemudian wala yakunul hadisu syaddan, hadisnya juga tidak syad, ya, tidak janggal. Kemudian wayurwa, dan diriwayatkan min ghairi wajhin, dari jalur yang lain. Ya, diriwayatkan dari jalur yang lain. Kemudian menurut kami disebut dengan hadis hasan, kata Imam At-Tirmizi. Jadi kata Imam At-Tirmizi, hasan itu apa? Hadis yang mungkin kedhaifannya ringan, kedhaifannya tidak parah tapi ya, ringan, tetapi diriwayatkan oleh banyak jalur. Dari jalur-jalur yang lain, maka disebut hadis hasan. Jadi meskipun hadisnya dhaif ringan, bukan dhaif parah, tapi diriwayatkan oleh jalur yang banyak, dari jalur-jalur yang lain, maka disebut hasan. Ya, itu namanya istilah hasan menurut Imam At-Tirmizi. Nah, adapun definisi hasan menurut Imam atau Al-Hafidz Ibnu Hajar itu seperti yang tadi kita sebutkan, yang dikutip oleh kitab yang kita kaji, yakni oleh Abu Yahya Said Muhammad. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Nukhbatul Fikr atau syarahnya Nuzhatun Nazar, yang disebut dengan hadis hasan adalah khobarul ahad bin naqli adlin tamid dhabati mutassilis sanadu ghairu mu'allalin wala syajin, ya, wa huwa sahihu li zatihi fa inna khaffa dabtuhu fal hasanu li zatihi. Kata beliau, katanya kalau hadis ya diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna kedobitannya, bersambung sanadnya, tidak ada ilah, tidak ada syad, maka itu namanya adalah hadis sahih.
Dan ketika fa'in khafadabtu, ketika kedobitannya ringan, rendah, lebih rendah, fal hasan, katanya disebut dengan hadis hasan li zatihi, secara zatnya. Jadi ini disebut dengan hadis hasan, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar. Definisi Al-Hafiz Ibnu Hajar inilah yang kemudian sangat terkenal dan menjadi acuan, menjadi pegangan para ulama kontemporer. Ya, menjadi acuan dan menjadi pegangan ulama kontemporer. Oleh karena itu, dalam banyak kitab akhirnya didefinisikan hadis hasan itu adalah huwa matasala sanaduhu bin naqlil adli dhabti khaffa dhabtuhu an mislihi illa muntahahu min ghairi suduzin wala illatin. Nah itu ya. Yang disebut dengan hadis hasan adalah hadis yang tersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, kemudian kedobitannya rendah, lebih rendah, dan seterusnya sampai dengan akhir, tanpa ada syad dan tidak ada illat, tidak ada kejanggalan dan kecacatan yang tersembunyi. Itulah yang disebut dengan hadis hasan. Insyaallah jelas ya? Insyaallah jelas ya. Itu definisinya. Berikutnya saya ingin selesaikan dulu. Nah, ini contoh nih contoh. Contoh ada hadis dengan rawi semacam ini. Misaluhu, contoh katanya. Hadis Muhammad bin Amr bin Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Nah, hadisnya ini apa? Ini sanadnya. Kemudian ternyata ketika diteliti ya, fa Muhammad bin Amrin hada, Muhammad bin Amr ini masyhurun bisidaqi, adalah orang yang terkenal kejujurannya, orang yang adil berarti kan, orang yang adil terkenal kejujurannya, walaisa fi ghayatil hifzi, namun katanya ya, tetapi tidak pada kehafizan yang pada tingkatan akhir ya. Jadi laisa fi ghayatil hifzi ya, kejujurannya masyhur ya, seorang rawi yang jujur, yang adil begitu. Namun tadi itu dia tidak di level kehafizan, hafalannya itu fi ghayati ya, pada level yang puncak ya. Jadi pada level yang puncak. Jadi hafalannya tidak di level puncak begitulah ya. Tidak di level puncak. Nah, itu yang disebut dengan hadis yang nantinya gitu, kalau tidak ada jalur-jalur lain yang mendukungnya, maka rawi yang semacam ini kemudian nanti hadisnya disebut dengan hadis hasan ya. Jadi kalau ada rawi yang semacam ini, maka hadisnya biasanya disebut dengan hadis hasan. Namun belum tentu ya, kalau kita menjumpai suatu hadis ada rawi semisal Muhammad bin Amr yang itu masyhurun bisidaqi ya, dia terkenal keadilannya, kejujurannya, tapi walaisa fi ghayatil hifzi, tapi tidak pada puncak puncak hafalan gitu, langsung kita hukumi hadisnya hasan, belum tentu. Lihat dulu jalurnya. Kalau jalurnya banyak bisa jadi sahih kan? Jadi ada syawahidnya, ada mutabinya dari jalur-jalur yang lain, nah maka bisa jadi sahih. Ini anggap saja tidak ada jalur lain. Kalau tidak ada jalur lain, berarti hadis ini hadis hasan, karena ada rawi yang pada level hafalan yang tidak pada level puncak. Baik, satu lagi. yakni hukum hadis hasan. Ya. Nah, untuk hukumnya seperti apa? Ya, hukum dari hadis hasan. Maka beliau menyampaikan huwa mislus sahihi fil ihtijaji wal amali bih. Hukumnya katanya mislus sahih, seperti hukum pada hadis sahih di dalam ihtijaj. Jadi bisa dijadikan sebagai hujjah wal amal dan diamalkan. Ya, bihi dengannya. Jadi sama ya, berarti dengan hadis sahih, hadis hasan itu bisa dijadikan sebagai hujjah dan diamalkan. Selanjutnya wa in kana dunahu fil quwwah, ya, meski memang pada kekuatannya lebih rendah. Walihada
yuqaddamu alaihi sahihu wa inda ta'arudi li'annahu a'la minhu rutbah idil hasanu qasurat rijaluhu an rijalis sahihi fil hifzi wa dhabati amma rijalus sahihi fa huwa fi ghayatil hifzi wa dhabati. Nah, itu ya. Jadi dapat dijadikan sebagai hujah dan dapat diamalkan meskipun apa wa in kana dunahu fil quwwah, meskipun kekuatannya lebih rendah ya, lebih rendah. Walihada, oleh karena itu katanya hadis sahih lebih dimenangkan daripada hadis hasan jika ada ta'arud, ingda ta'arud, tapi ya kalau ada pertentangan, misalnya ada ta'arud, pertentangan antara hadis sahih dan hadis hasan, maknanya sama, redaksinya kurang lebih sama begitu ya, memiliki makna yang sama lah ya, makna yang sama, jadi membicarakan topik yang sama maksudnya. Tetapi ternyata isinya ya berbeda, saling bertentangan, saling ta'arud. Maka dikatakan walihada yuqaddamu alaihi sahihu inda ta'arud. Hadis sahih dimenangkan ketika terjadinya ta'arud, pertentangan hukum. Kenapa? Karena taraf hadis sahih lebih tinggi daripada hadis hasan tadi itu, ya. Li'annahu a'la minhu rutbah. Lebih tinggi ya, lebih tinggi rutbah. Ya, daripada hadis hasan, begitu ya, daripada hadis hasan. Mengingat derajat rawi-rawi hadis hasan di bawah rawi-rawi hadis sahih ya. Jadi qasrat rijaluhu an rijalis sahih fil hifzi wa dhabt, di dalam hafalan dan juga dalam kedobitan, kecermatan, keakuratan. Adapun rawi atau rijal hadis sahih berada pada puncak kedobitan. Amar rijalus sahihi fahuwa fi ghayatil hifzi wa dhabati. Ya, hadis sahih itu pada puncak kedobitan ya, dan juga hafalannya kuat ya, sempurna. Nah, itulah kurang lebih bahasan terkait dengan hadis hasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada hal yang perlu disampaikan, dipersilakan.